Iya. Agak atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Adipuro, yang kami hormati para pengurus pimpinan cabang ranting Muhammadiyah, para aktivis semuanya, para mujahidin, mujahidah, jamaah sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk bermajelis menuntut ilmu, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin tak ngadeg. Kau yang di belakang dondang-dondangan cuma sakit itu loh. Iya. Saya pertama mohon maaf bahasanya gaduh-gaduh. Soalnya saya 26 tahun di Mesir. Jadi kalau bahasa Jawa sing melipit halus ke jeneng iso. Mohon maaf, wah kayak dia ini orang sopan ya, bisanya seperti itu. Jadi mohon dimaafkan. Saya tanggal 24 September tahun 1996 terbang ke Mesir. Sebelumnya saya di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, sanawiyah di sana, kemudian lanjut mondok di Al Azhar, dan baru pulang tanggal 5 Juli 2022. Jadi saya 26 tahun di sana, di Indonesia baru 7 bulan. Masih belajar tradisi Indonesia. Istilahnya itu kalau saya hilang di Mesir bisa pulang. Kalau di Indonesia hilang bingung. Karena masih awal. Jadi masih adaptasi. Sangat senang sekali bisa diberi kesempatan untuk tukar pengalaman di sini. Di tempat saya itu di Tretep, saya pikir di Tretep itu sudah tinggi. Ternyata ke sini lebih tinggi lagi. Kalau di tempat saya itu hanya 1150 ketinggian. Ternyata sini lebih tinggi lagi. Cuman sama-sama di lereng. Saya di lereng Gunung Prau. Nah, kalau ini lereng Gunung Sumbing. Kalau Sumbing itu kelihatan dari tempat saya, dari Gunung Sindoro, Sumbing, Merapi, Merbabu, Ungaran itu kelihatan dari tempat saya. Dulu saya hanya melihat Gunung Sumbing di sana, tapi sekarang saya bisa menginjakkan kaki saya di Gunung Sumbing. Alhamdulillah, Masya Allah. Sama sekalian yang berbahagia, yang saya hormati, Ramadan insya Allah jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan jatuh tanggal berapa orang ngerti kebangetan. Ramadan mulai jatuh tanggal 1. Ini mbuh dina Kamis, mbuh dina Jumat, aku sing beda. Ini sepakat tanggal 1. Nah kan, 1 Ramadan. Wah, merepotkan panitia ini. Senang burimen orang dangak-dangak, mesake dangak-dangak, no lehernya nanti sakit.
Ya. Kalau di Mesir, pengalaman Mesir ya. Kalau di Mesir, di Saudi itu nggak ada kok Ramadan, ada yang hari Kamis, ada yang hari Rabu, ada yang hari Jumat. Kalau pemerintah memutuskan hari Jumat, semuanya hari Jumat. Kalau memutuskan hari Kamis, semuanya hari Kamis. Tapi di Indonesia bisa satu Ramadan semua sepakat puasa satu Ramadan. Tapi bisa ada yang Rabu, Kamis, Jumat. Kok iso? Nah, karena kita mengikuti Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Sampai ibadah bulan Ramadan pun beda-beda. Nah, padahal dalilnya sama yang digunakan. Dan ini bodoh, tapi semuanya menentukannya jadi beda-beda. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu karena sedang melihat hilal Ramadan, berbukalah kalau hilal Syawal sudah nampak. Fa in humma 'alaikum faqbilu 'inda Sya'bani 30 yauman. Kalau mendung disempurnakan bulan Sya'bannya jadi 30 hari. Tetapi di riwayat lain dikatakan fa in humma 'alaikum faqdurulah. Kalau sekiranya mendung maka hitung. Nah, hitunglah. Artinya pakai menggunakan hisab. Kalau di Indonesia itu banyak kelompok. Nah, setiap kelompok ini punya pandangan beda-beda di dalam menentukan awal Ramadan. Muhammadiyah dulu kalau kita baca HPT yang lama kita pakai ru'yah. Ru'yah itu maksudnya kita melihat hilal dengan mentelangi langit. Nah, lihat hilalnya udah muncul belum? Karena memang di dalam hadisnya sumuli ru'yatihi, puasa karena melihat hilal. Tapi kemudian keputusan itu ditinjau ulang dengan melihat bahwasanya sumuli ru'yatihi itu melihat bulan, maksudnya bukan melihat dengan mata ini, bukan. Maksudnya bulan itu sudah kira-kira sudah wujud atau belum. Sementara wujudnya bulan itu bisa zaman sekarang bisa dihitung, bisa diketahui. Ibaratnya kalau kita hendak melaksanakan sholat zuhur, orang perlu saben siang-siang keluar rumah nancep tongkat kira-kira sudah condong belum ininya bayangannya, kan enggak cukup lihat jam. Oh, jam 12 kurang 5 menit sesuai sholat zuhur. Kan gitu, tinggal lihat jam. Taunya dari mana? Padahal di dalam hadis enggak ada itu kalau sholat lihatlah jam, enggak ada. Karena zaman Nabi Muhammad belum ada jam. Tetapi dengan perkembangan ilmu hisab kita bisa mengetahui waktu sholat zuhur itu jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya subuh jam sekian. Itu kemudian yang dipahami oleh Muhammadiyah, berarti maksudnya sumu li ru'yatihi, itu ru'yah itu bukan saja terkait dengan saya melihat bulannya, tetapi maksudnya kalau dihitung secara matematika wayai bulan Ramadan apa dulu, maka digunakanlah ilmu hisab. Di dalam ilmu hisab pun di Muhammadiyah itu berkembang. Dulu itu kalau kita gunakan ilmu hisab itu kadang yang namanya hilal Ramadan itu beda dengan matahari terbit. Kalau matahari terbit itu antara jarak timur barat itu hanya kisarnya sedikit. Kalau bulan, dan itu kan jelas pagi sore kan, pagi matahari terbit itu sudah jelas itu. Hitungannya pun beda dengan hitungan tahun matahari. Bulan ini agak rumit sedikit karena terkadang sebelah timur sudah wujud atau sebelah barat sudah wujud, sebelah timur belum wujud. Sehingga dulu di Muhammadiyah itu menggunakan apa yang namanya sistem matlak. Matlak itu kalau di daerah yang sudah wujud, sudah nampak hilal Ramadan,
maka di daerah tersebut sudah diperkenankan untuk berpuasa bulan Ramadan. Namun daerah lain yang belum wujud, maka dia tidak puasa. Maka dulu Muhammadiyah juga menggunakan istilah sing barat, umpamanya sudah satu negara nih, yang sebagian barat sudah Ramadan, yang timur belum tentu belum, kalaupun belum wujud. Kemudian muncul lagi istilah baru namanya hisab wilayatul hukmi. Wilayatul hukmi itu maksudnya ketika hilal itu sudah nampak di suatu daerah di Indonesia, satu negara Republik Indonesia, di Aceh umpamanya, di Papua belum wujud, maka yang belum wujud karena satu negara ikut yang sudah wujud. Jadi semua dianggap sudah satu keputusan. Yang aslinya hilalnya itu belum nampak dianggap sudah nampak. Ini jadi keputusan di Muhammadiyah pun bertahap. Tidak serta-merta, maka di dalam tarjih itu salah satu prinsipnya adalah keterbukaan. Keterbukaan itu artinya bahwa apa yang sudah diputuskan oleh majelis tarjih itu tidak serta-merta bahwa itu menjadi keputusan yang final, yang sudah tidak dapat dikoreksi lagi. Tetapi bisa jadi sesuatu yang pada waktu itu dianggap kuat, saat ini dianggap lemah. Ya, ini seperti ru'yah ini. Dulu dianggap kuat oleh Muhammadiyah dengan menggunakan ru'yah mata telanjang, tetapi kemudian di kemudian hari dianggap lemah karena yang dimaksud ru'yah di situ bukan melihat, tetapi maksudnya mengetahui munculnya bulan Ramadan. Dan untuk mengetahui munculnya bulan Ramadan itu bisa dilakukan dengan ru'yah, tetapi bisa dengan hisab. Dan hisab dianggap lebih kuat. Hisab pun sampai beberapa fase. Maka alhamdulillah, Allahumma shayban nafi'an, dan mudah-mudahan berkah membawa rezeki. Amin. Suasananya enak, dingin. Ya. Menjelang Ramadan insyaallah berkah. Amin ya Rabb. Jadi kalau di Muhammadiyah beda dengan yang di NU yang menggunakan ru'yah. NU pun ru'yahnya enggak ru'yah mutlak. Ru'yah mutlak itu tidak ada batas. Artinya ketika enggak ada matahari, bulan enggak terlihat, hilal enggak terlihat, mestinya langsung istikmal, disempurnakan Sya'bannya. Pemerintah pun pakai ru'yah, tapi ru'yah enggak mutlak. Ru'yah yang sudah di standar hisab, yaitu minimal 4 derajat. Kalau dapat derajat, seumpama itu mendung, tetap besoknya puasa. Padahal katanya hisab, katanya ru'yah. Kalau murni ru'yah mestinya meskipun hilal itu sudah 8-11 derajat, kalau mendung istiqmal, disempurnakan. Tetapi karena mereka menggunakan standar hisab juga, maka kemudian mereka buat standar kalau di bawah 4 derajat dianggap belum wujud. Tapi kalau sudah di atas 4 derajat meskipun mendung, mereka kemudian puasa. Makanya kadang di Indonesia beda-beda, karena pemerintah punya standar sendiri, Muhammadiyah punya standar sendiri, NU punya standar. Ada jamaah di daerah Sulawesi, saya lupa namanya itu, Torikot Naksabandiyah atau apa itu, juga punya standar lain. Sehingga terkadang di Indonesia puasanya sama-sama satu Ramadan, tetapi satu Ramadan itu ada yang hari Rabu, seumpama ada yang hari Kamis, ada yang hari Jumat. Itu kalau pandangan orang luar Indonesia itu aneh. Kok iso yo? Tanggal siji ning beda-beda, kok iso ya? Tapi bagi kita, ya itulah kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini Ramadan. Alhamdulillah sebentar lagi bulan Ramadan kita sambut dengan kesenangan, karena Ramadan ini namanya Ramadan dari kata romdoh. Romdoh itu artinya panas. Karena pada bulan Ramadan ini ketika perut kita kosong, tubuh kita jadi panas. Ramadan, romdoh. Ada juga yang mengatakan bahwasanya nama Ramadan itu karena awalnya dulu musim panas, makanya disebut Ramadan, romdoh.
bulan-bulan semacam Ramadan, Sya'ban, Ramadan, Syawal dan sebagainya itu kalau kita sekarang mengatakan sebagai bulan Islam ya, tapi aslinya bulan-bulan tersebut sesungguhnya sudah ada jauh sebelum ada Islam. Bulan-bulan Hijriah itu Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan sebagainya aslinya itu berasal dari negeri yang disebut dengan negeri Babylon dan juga Yaman, terutama Yaman. Dulu Arab Saudi itu tak ada manusia di sana, karena Arab Saudi itu isinya hanya padang pasir, tak bisa ditanami apapun. Sampai sekarang kalau di Mekah itu kosong, tidak ada tanam-tanaman. Tapi kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa putranya yang masih bayi, masih hitungan bulan, Ismail bersama ibundanya Siti Hajar pergi ke Mekah. Di sana kemudian Nabi Ismail dan ibundanya ditinggalkan di Mekah sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim kembali ke Mesir. Waktu tinggal sendiri, waktu itu Ibu Hajar sempat kaget dan mengatakan, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan saya di sini?" Nabi Ibrahim nggak bisa menjawab. Kenapa tinggalkan kita sendiri di sini? Tidak menjawab. Pertanyaan yang ketiga, apakah Allah yang memerintahkan engkau supaya engkau tinggalkan kami di sini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, benar. Allah amaruka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kau wahai Ibrahim? Ya. Maka Siti Hajar mengatakan, jika demikian maka Allah takkan pernah meninggalkanku. Lalu pada waktu itu Ibrahim kembali ke Mesir, bayi Ismail nangis kehausan. Ibu Hajar lari-lari 7 kali dari Bukit Safa Marwah untuk mencari air. Kemudian Ismail kakinya menghentak-hentakkan sampai muncul air Zam-Zam. Jadi di sana belum ada kalender tuh di Mekah itu, karena baru ada orang Ismail. Sampai kemudian di Yaman itu ada namanya bendungan besar di Yaman. Bendungannya jebol, terjadi banjir bandang besar di Yaman. Ketika terjadi banjir bandang besar di Yaman, akhirnya pertanian hancur, ekonomi rusak, banyak orang Yaman yang hijrah. Di antaranya satu kelompok hijrah mencari tempat menuju ke Mekah. Orang Yaman ini kalau melihat air, ciri-cirinya cuma melihat langit apakah ada burung atau tidak. Ketika ada burung berarti di situ ada sumber air. Hingga ketika di bumi Mekah melihat banyak burung, akhirnya mikir ini pasti ada sumber air ini. Dicarilah sumber air, ketemu di situ ada Siti Hajar dengan Ismail. Tradisinya orang Arab, kalau orang yang menemukan sumber air terlebih dahulu, maka air itu menjadi milik dia. Maka sumur Zam-Zam ini menjadi haknya Siti Hajar dan putranya Ismail. Bangsa Yaman ini kemudian minta izin kepada Siti Hajar untuk dapat minum air dari Zam-Zam. Akhirnya mereka tinggal di situ dengan membawa kalender penanggalan mereka Yaman itu, yang diantaranya Ramadan, ya Syawal, ya Dzulqa'dah, ya Dzulhijjah. Jadi sudah ada. Sampai kemudian Nabi Ismail besar, Nabi Ismail menikah dengan orang Yaman yang sudah menetap di situ. Sampai kemudian anak turunnya ini menjadi diantaranya suku Quraisy, diantaranya Bani Hasyim, diantaranya kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini bukan Arab asli, tetapi Arab musta'rab, Arab karena Ismail menikah dengan orang Arab. Kalau Ismail sendiri putra dari Ibrahim, Nabi Ibrahim sendiri orang Babilonia atau orang Iran. Nah, orang Iran. Jadi bulan-bulan ini
bukan bulan-bulan Islam aslinya, tetapi bulan-bulan yang biasa digunakan oleh orang Yaman yang kemudian sampai kepada Nabi Ibrahim juga, yang di Babylon juga digunakan bulan-bulan ini, yang kemudian digunakan oleh orang Arab sampai kemudian umat Islam juga menggunakan itu. Maka di antara syariat Nabi Ibrahim adalah syariat haji, dan bulan haji itu juga menggunakan bulan Hijriah itu tadi. Dulu namanya bukan bulan Hijriah, disebut bulan Hijriah itu pada masa Umar bin Khattab. Ketika hendak membuat penanggalan pakai apa ya? Tetenger itu opo yang kira-kiranya itu bisa dijadikan sebagai awal penanggalan bulan Islam. Akhirnya dibuatlah tetengernya itu bulan atau hijrah Rasulullah SAW. Maka tahun ke-1 setelah hijrah, tahun ke-2 setelah hijrah, tahun ke-3 setelah hijrah, makanya menjadi bulan Hijriyah. Jadi bulan Ramadan itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Karena syariat haji, bulan haji itu zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu waktu haji bukan bulan Januari, Februari, Maret, April, itu enggak. Yang bulan-bulan Masehi itu digunakan oleh orang Mesir, Fir'aun. Orang Fir'aun itu pakai penanggalan Masehi, yang kemudian dari Mesir pindah ke diadopsi oleh bangsa Romawi. Kalau di Arab dari Babylon dan Yaman yang kemudian diadopsi oleh orang Arab. Maka orang Arab dan orang Yahudi Israel sekarang itu menggunakan kalender apa istilahnya itu? Hijriah kalau bahasa kita. Kalender yang berpatokan kepada rembulan. Ini Ramadan. Maka kemudian patokan kita bulan-bulan Ramadan ini menjadi patokan bukan hanya untuk penanggalan tetapi juga ibadah. Syariat puasa bulan Ramadan bukan di Mekah. Jadi ketika 13 tahun umat Islam di Mekah, ajaran Islam itu orientasinya pada dua hal: iman, akhlak. Karena ketika keimanan itu sudah menancap di dalam diri seseorang, maka apapun yang terjadi dia akan tegar, tidak mudah diombang-ambing. Maka yang pertama itu iman. Maka tidak heran ketika syariat puasa itu yang disuruh adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang diseru untuk berpuasa adalah orang yang beriman. Iman itu apa? Iman itu adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tertancap dalam hati kita, bukan hanya dalam hati tetapi harus diucapkan dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seluruh para nabi dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariat yang sama, yaitu syariat tauhid. Karena sesungguhnya manusia diciptakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin diciptakan itu hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Adam pun la ilaha illallah, Musa la ilaha illallah, Nuh la ilaha illallah, Ibrahim la ilaha illallah, Ismail la ilaha illallah, Nabi Muhammad juga la ilaha illallah. Sama semuanya la ilaha illallah. Bedanya di hukum fikihnya, di syariat fikih, karena mengikuti perkembangan atau maslahat umat pada waktu itu. Syariatnya Nabi Adam, contoh nih, syariatnya Nabi Adam boleh menikah dengan sesama saudara. Anono liyane kok. Adam punya anak, nikah sama siapa lagi kalau nggak sama saudara kan? Boleh nikah dengan sesama saudara. Itu syariatnya Nabi Adam. Tetapi itu tidak berlaku untuk syariatnya Nabi Muhammad. Bani Israel dulu kalau nyembelih sapi, gajahnya harus dibuang.
haram dimakan. Saham, bahasa Arab itu saham, gaji harus dibuang. Padahal itu kalau untuk kuah bakso kan enak. Tapi syariatnya Nabi Muhammad kita boleh makan gaji, malah kayak bakso kuahnya nur sedap. Syariatnya Nabi Adam, syariatnya Nabi siapa namanya Yusuf, kalau hormat kepada sesama mereka boleh dengan sujud. Makanya Allah perintahkan kepada seluruh malaikat dan iblis pada waktu itu untuk menghormati Nabi Adam dengan bersujud. Ketika Nabi Yusuf di Mesir udah menjadi menteri, saudara-saudaranya datang, tahu kok ternyata dia Yusuf, maka kemudian semuanya saudara-saudaranya bersujud kepada Nabi Yusuf. Tapi syariat kita, syariat Nabi Muhammad tidak boleh bersujud kepada sesama manusia. Kalau mau hormat biasa, jabatan biasa, nunduk biasa, tapi sujud tidak boleh. Nah ini jadi perbedaannya di syariat. Syariat sebelum kita kalau sholat ya harus di tempat ibadah. Gampangi, nek wong Kristen kene gereja, nek wong Yahudi ning sinagog. Jadi harus di situ. Maka ketika Bunda Maryam itu hendak sholat, minta dibuatkan musola khusus di rumahnya, karena memang sholatnya harus di tempat khusus. Nek syariat Nabi Muhammad, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan aku berikan keistimewaan kepadaku, kepada umatku, bahwa kami bisa sholat di mana saja di muka bumi ini, karena bumi ini jadi masjid bagi saya. Bukan hanya masjid, boleh untuk bersuci. Tayamum kan pakai debu. Kalau dulu mas belum Nabi Muhammad nggak bisa kok tayamum. Umatnya Nabi Musa, Nabi Isa nggak bisa. Sholat di sembarang tempat nggak bisa. Tetapi syariatnya Nabi Muhammad boleh sholat dimanapun, di jalan, azan, menghadap kiblat, wudhu, menghadap kiblat, sembahyang boleh. Maka kalau orang Mesir, orang Mesir nih, kalau orang Indonesia itu kalau sholat bingung nyari masjid, tarik masjid itu putih nggih, musolanya di mana ya, nyari putar sholat emperan juga bisa sebenarnya. Tapi orang Indonesia itu suka bingung kalau perjalanan jauh mau sholat nyari masjid. Padahal seaslinya seanggon-anggon iso. Di Mesir kalau sudah waktunya sholat, kita maunya di taman itu kan lagi pada bermain, tato adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah kayak adzan satu dulu. Ya udah langsung mereka kalau ada air wudhu langsung menghadap ke kiblat, sholat di taman tanpa sajadah, tanpa apa macam-macam. Nah, kalau di Indonesia, apalagi di Indonesia ibu-ibu, rukun sholat ditambah satu, pakai mukena. Nggak sembahyang orang mukena kurang sah gitu saya. Kalau di Mesir enggak, sementing nutup aurat dah sholat. Nah, jadi waju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Ini syariatnya beda. Termasuk puasa ini, orang dulu juga diwajibkan puasa. Syariatnya Nabi Isa juga ada puasa. Nabi Daud puasanya apa? Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Dan semua agama itu pasti ada puasa. Bahkan agama-agama palsu pun ada yang puasa. Poso putih, mangane sing putih-putih, sego putih, gamping, anoman, mangan kabeh. Yang penting putih. Kalau kita enggak, poso bulan Ramadan. Puasa itu artinya apa? Menahan. As-shaum al-imsak, menahan. Aslinya itu sederhana, menahan makan, minum dan segala sesuatu yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini imsak, puasa, menahan. Jadi kalau kita meneng, ini menahan, ini puasa aslinya. Maka dulu syariatnya Nabi siapa? Di antaranya adalah puasa tidak bicara. Inni nadartu lirrahmani shoma. Saya menadar kepada Tuhanku berpuasa. Puasanya apa? Tidak berbicara kepada siapapun. Termasuk syariatnya Nabi Isa itu masih ada syariat puasa tidak bicara.
Maka ketika Nabi Isa itu lahir masih baby, masih kecil, belum bisa ngomong, masih kecil. Maka orang-orang Bani Israil menuduh ini Bunda Maryam ini berzina ini, mau nggak punya suami kok hamil, ini pasti zina, ini dituduh. Waktu itu Bunda Maryam ketika waktu hamil melarikan diri dari masyarakat sampai lari ke Mesir. Dari hidupnya di mana? Di Palestina. Palestina dan Mesir itu perbatasan. Sampai ke Mesir. Saking apanya? Saking dituduh zina, izin, malu. Sampai waktu hamil besar, kelaparan, mau makan, gak ada makanan, ada pohon kurma. Sama Allah diperintahkan juga itu ada kurma, diuyuk-uyuk, diorok-orok. Diuyuk-uyuk ya. Akhirnya ada pohon kurma, kemudian Allah nggak kasih apa nestanya itu, dia kemudian mengutus angin sehingga kurmanya berjatuhan. Kemudian Bunda Maryam itu langsung makan, enak tuh enggak? Orang hamil masih sama Allah masih suruh berusaha. Kamu meskipun hamil harus usaha loh cari makan. Jangan ngandelin sama Allah saja, usaha. Suruh apa? Apa nih nguri apa ya? Ngorok-ngorok kita apa istilahnya itu. Sampai berjatuhan kurmanya. Padahal hamil tua. Kemudian dia makan kurmanya. Sampai waktunya melahirkan dia sendiri di situ. Melahirkan juga sendiri di situ. Kasihan. Bunda Maryam ini sangat kasihan. Makanya sampai apa? Sampai cita-cita kenapa kok saya begini ya? Kenapa saya nggak dimatikan saja? Sampai seperti itu. Bunda Maryam itu saking beratnya cobaannya itu. Setelah melahirkan dia kembali ke mana? Ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis dia puasa diam. Pokoknya saya nggak mau ngomong, saya mau diam. Wah di sana dicerca, wah pezina ternyata dihina-hina. Si Bunda Maryam hanya gini ke babynya. Karena dia puasa, orang paham. Oh berarti Bunda Maryam lagi puasa ini, nggak mau ngomong nih, nggak mau ngomong, berarti lagi puasa ini. Kemudian Bunda Maryam gini, nangis kan bayinya. Orang-orang Bani Israil ini nggak masuk akal, masa kita suruh nanya bayi kan nggak bisa ngomong. Nah Bunda Maryam cuma hanya gini. Sampai kemudian Bani Israil mengatakan, bapakmu itu siapa? menghina siapa? Bunda Maryam. Saat ini bapakmu itu sopo. Ternyata dia mengatakan saya Rasulullah. Bisa bicara, kaget sepenuh. Aku mengatakan saya Rasulullah, saya utusan Allah. Akhirnya semuanya kaget dan baru percaya bahwa ini adalah seorang nabi dan Bunda Maryam tidak berzina. Tapi oleh orang Kristen yang sekarang, yang orang Kristen yang sejak tahun 325 Masehi, akhirnya karena tidak punya ayah dianggap itu titisan Tuhan. Maka ada istilah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Ini telu, jirulu. Puasa menahan tidak bicara. Kalau kita nggak ada puasa menahan bicara, tetapi menahan lapar dan haus dan segala yang membatalkan. Membatalkan apa? Ya banyak. Awan-awan Ramadan kangen karo bojone. Nah, batal loh. Nah, umpamane kan membatalkan. Puasa Ramadan ini Rasul dulu kalau Ramadan itu karena bulan ibadah, istilahnya itu dalam hadis awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Awalnya rahmah, pertengahannya itu ampunan, terakhirnya diselamatkan dari api neraka. Maka semua orang yang berada di bulan Ramadan itu semangat untuk ibadah. Imannya itu nambah. Maka biasanya kalau Ramadan itu sing biasanya sembahyang sak sop menjadi 10 sop. Itu 10 sop itu di bulan 10 hari pertama. 10 hari kedua sisa 5 sop lagi. 10 hari ketiga kembali 1 sop. Makin maju kemajuan. Jadi imannya nambah karena memang menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya mengatakan yang namanya iman manusia ini bisa bertambah, bisa berkurang. Loh, piye itu keimanan kan percaya kok nambah kurang piye? Maksudnya adalah ketika kita amalnya itu nambah, berarti ketebalan iman kita nambah.
Kalau kita amalnya makin lelet, awal Ramadan semangat, akhir Ramadan makin sepi, berarti selesai Ramadan bukan ala takun, tapi malah makin lelet. Nah, ini jangan sampai, kita jaga selalu supaya tetap semangat dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ada ada makhluk Allah itu yang imannya itu selalu nambah, yaitu para nabi. Nabi itu selalu nambah imannya, nggak ada kok imannya turun. Ada yang imannya jejak, orang tuh nambah, orang tuh turun, yaitu imannya malah malaikat. Malaikat itu ketika disuruh tasbih sejak diciptakan sampai hari kiamat bertasbih. Ada malaikat yang kerjanya itu membawa Arsyur Rahman. Dari awal diciptakan sampai hari kiamat dia membawa Arsyur Rahman. Jadi hamba Allah yang tak pernah layak sunallah ma'amarahum, yang tak pernah menolak terhadap perintah Allah. Beda kan menungso bebas, Arab poso kono, ora poso kono, tanggung dhewe ning akhirat. Kan gitu, terserah. Karena kita dikasih sifat memilih, ikhtiariyah, sifat memilih. Ramadan ini karena dia itu menjadi tarbiyah kita, menjadi hari kita berlatih untuk meningkatkan iman, dan biasanya kalau pas Ramadan ini semangat ibadah memang kencang dan keimanan kita itu lagi semangatnya, lagi kandel-kandel. Maka banyak peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Mungkin orang kafir lihat Ramadan udah puasa lemah. Justru Ramadan itu kita kuat. Makanya perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Perang Arab Israel yang menggemparkan juga terjadi di bulan Ramadan. Sampai kemerdekaan Republik Indonesia juga terjadi pada bulan Ramadan. Perang Badar itu jumlah umat Islam hanya kisaran 300, dan pas dilalui waktu itu nggak begitu siap perang, karena niatnya dari awal ke lembah Badar bukan untuk perang, hanya untuk menghadang kafilah dagang orang kafir Quraisy. Jebule wong kafir Quraisy ada yang tahu, kemudian mereka pergi ke Mekah ngasih tahu ternyata umat Islam mau menghadang kafilahnya kafir Quraisy, sehingga mereka membawa pasukan tambahan dari Mekah siap perang melawan umat Islam. Orang Islam Qurannya perang awalnya, makanya cuma 300, itu pun persenjataannya sekadarnya. Tetapi peristiwa Badar ini, perang Badar ini perang yang sangat menentukan. Tokoh-tokoh besar kafir Quraisy itu banyak meninggal di sana, terutama yang namanya Abu Jahal. Abu Jahal ini orang yang sangat menentang Rasulullah SAW. Dulu waktu di Mekah, ada peristiwa di mana ada sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini orangnya krempeng, kecil, kurus, kakinya itu agak pincang kalau jalan, kakinya kecil. Kalau jalan agak pincang. Ketika dia masuk Islam, kemudian dia minta diajari ngaji oleh Rasulullah SAW. Diajarilah ngaji surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Jadi surah Ar-Rahman. Allamal Quran. Setelah diajari surah Ar-Rahman dengan penuh keberanian, dia ke Makkah, ke mana Ka'bah. Ka'bah ini menjadi sentralnya. Sentral tempat ngumpulnya orang, baik orang Muslim maupun orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu senang ke Ka'bah, meskipun mereka musyrik, tapi mereka tetap menghormati, meninggikan, menjunjung tinggi kehormatan Ka'bah. Maka kalau ada apa-apa nongkrong ini Ka'bah, di dekat Ka'bah itu dulu ada pasar malam dekat Ka'bah. Pasar malam di situ setiap tahun ada lomba puisi. Lomba puisi nanti yang puisinya terbaik akan ditulis di kertas, di kain, pakai tinta emas, kemudian digantungkan di dinding Ka'bah. Namanya Mu'allaqat Sab'ah. 7 puisi yang menang. Jadi 7 pertama yang menang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tempel di dinding Ka'bah. Pasar namanya Suqul Ukaz. Pasar Ukaz, pasar malam. Ramai.
banyak pertunjukan permainan judi dan macam-macam di dekat Ka'bah, tempat nongkrong. Maka Abdullah bin Mas'ud ini juga, Ibnu Mas'ud ini juga ke situ karena di situ tempat nongkrongnya orang kafir Quraisy. Apalagi kalau malam rame. Tradisi orang Arab itu kalau malam melek, kalau pagi tidur. Jadi mereka itu tidur, apalagi musim panas itu mereka tidurnya habis subuh, baru tidur, bangun jam 12, jam 1 malam nggak tidur. Ngapain? Dolanan, main, ngeteh bareng rame-rame, ngopi bareng rame-rame, main. Kalau zaman sekarang tuh main gaplek lah, cuman apa ya istilahnya, kayak jadu modelnya itu ya, saya nggak tahu namanya apa itu ya, gaplekan lah gampangnya itu tradisi Arab kayak gitu. Sampai sekarang suka malam-malam nggak tidur, gaplekan sampai sekarang. Ibnu Mas'ud itu ke situ ngapain? Baca kenceng-kenceng surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, iki bocah cilik kurus kering melakukan pincang wani ini ora umum baca surat Ar-Rahman dewe di dekat Ka'bah padahal sekelilingnya orang kafir. Di situ ada yang namanya Abu Jahal sing ora umum nih. Abu Jahal itu termasuk premannya orang jahiliyah. Dulu premannya itu ada dua, satu Abu Jahal, satu Umar bin Khattab. Kalau Umar ini masih muda, 27 tahun, masih muda. Tapi kemudian masuk Islam, tinggal Abu Jahal sing umum. Lihat Ibnu Mas'ud langsung ditampar, ceplok. Ibnu Mas'ud langsung terpental. Sininya telinganya pecah, bolong. Nah, dikamplengi, betu-betu wajah umum, orang bentuk. Dibawa sama para sahabat, dibawa kepada Rasulullah. Dinasihati Ibnu Mas'ud, kenapa engkau membaca surat Ar-Rahman di depan Ka'bah? Kata Ibnu Mas'ud, bukankah kita dalam kondisi yang benar? Bukankah dakwah Anda benar? Mengapa kita takut untuk menyebarkan kebenaran? Di kemudian dialah gampang kamu, tapi sabar dulu lah. Ada waktunya nanti kita untuk dakwah secara terang-terangan. Tapi Ibnu Mas'ud nggak mau. Sampai kemudian dia dirawat, sembuh, habis sembuh ke Ka'bah lagi, ngaji lagi Ar-Rahman. Karena orang Arab itu paling takut dengar suara ngaji. Kok iso? Karena kalau ada yang suara ngaji itu Al-Quran itu kayak sihir. Enak loh. Mbok puisi-puisinya sepakar-pakarnya orang Arab, orang-orang sing iso nyaingi bacaan Quran. Mesti diem langsung, apik temen loh. Dulu Abu Jahal gitu. Meskipun kafir, kalau malam itu mengendap-endap di dekat pintunya rumahnya Rasulullah. Ngapain? Nguping. Karena Rasulullah kalau malam pasti sholat malam, wajib sholat malam bagi Rasul itu. Qumil laila illa qalila. Mesti sholat malam dan pasti baca Quran. Ngapain nguping? Cuma mau denger ngaji ini Rasul tok. Maka orang Arab itu jangan sampai orang denger Quran. Kalau ada yang baca Quran, tuh suruh nutup kupingnya. Mereka nyebutnya sebagai ini bacaan mantra sihir. Makanya ketika Ibnu Mas'ud baca Quran, orang Arab takut, bahaya ini kok Quran dibaca di depan Ka'bah, nanti udah masuk Islam kabeh. Karena baca Al-Quran ini seperti sihir, mantra-mantra, sihir yang sangat indah bacaannya, menggait hati orang. Jangankan orang Arab, kita yang orang Indonesia saja, seorang ngerti bahasanya Al-Quran, orang ngerti maknanya, kalau mendengar murotal Al-Quran kan ayam, enak. Ayam loh. Orang Barat itu kalau dibacakan Quran, sing preman-preman bisa diem, bisa nangis loh. Padahal orang ngerti artinya, bisa nangis. Itu keanehan, keajaiban Al-Quran. Bahasanya sangat indah, menusuk. Makanya kita harus biasakan baca Quran, jangan terbiasa dengar musik. Karena kalau sering-sering dengar musik itu ya ngatosake hati. Tapi kalau baca Quran melembutkan hati. Waktu perang Badar ini, pada bulan apa tadi? Perang Badar pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan Ibnu Mas'ud lalu perang. Waktu sudah hijrah, umat Islam sudah kuat, ada kafilah Quraisy lewat, maka mereka siap-siap untuk menghadang kafilah Quraisy. Jumlahnya pasukan sekitar 300. 300 ini kemudian ternyata kafir Quraisy banyak, 1000 lebih dengan pasukan lengkap. Terjadi pertempuran luar biasa dengan semangat Ramadan, semangat iman yang luar biasa.
Waktu awal nyusun strategi di Lembah Badar itu ada mata air, sumur lah gampangnya itu sumur. Kemudian Rasul berkemah agak jauh dari sumur. Maka ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah Anda berkemah di sini ini atas perintah Allah ataukah karena strategi engkau ya Rasulullah? Rasul mengatakan ini ide saya murni. Maka ada sahabat yang mengatakan kalau begitu kita pindah ke Lembah Badar yang sebelah sana, yang di sana ada mata air. Karena ketika kita menguasai mata air berarti kita menguasai sumber air. Ketika perang, kehausan dan sebagainya, kita dekat dengan sumber air. Terjadilah pertempuran luar biasa, pertempuran dahsyat. Pada waktu itu Abu Jahal naik kuda. Ibnu Mas'ud yang cilik ini, yang kecil ceking, kakinya pincang. Ketika lihat Abu Jahal ini yang dulu ngampelengi saya itu kan. Akhirnya apa? Dilalai ada yang melempar tombaknya ke kudanya Abu Jahal. Abu Jahal jatuh dari kuda. Kemudian Ibnu Mas'ud segera loncat mengejar Abu Jahal, loncat menaiki dadanya Abu Jahal. Pedangnya langsung ditaruh di lehernya Abu Jahal. Abu Jahal malah sombong. Ibnu Mas'ud orang pincang ceking gitu kok dudukin apa istilahnya itu dada saya, enggak level, marah Ibnu Mas'ud gitu, langsung aja terpenggallah kepalanya Abu Jahal. Ketika itu mau diambil sama Ibnu Mas'ud kepalanya ini karena berat gak kuat, akhirnya dibolongin telinganya, ambil tali, diikat di telinga, diseret, dikasihkan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, hadza aduallah, ini musuh Allah, ini Abu Jahal. Rasulullah tersenyum. Kata Rasul, satu-satu. Nah, dulu waktu di Mekah Abu Jahal ngampelengi Ibnu Mas'ud sampai telinganya pecah. Gantian sekarang Ibnu Mas'ud yang ngelubangin telinganya Abu Jahal, dikasihkan digeret di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan peristiwa itu terjadi kapan? Pada bulan Ramadan. Karena imannya kita lagi kuat-kuatnya. Tuh, sabar dulu. Pada tahun 1947 Israel mengumumkan sebagai sebuah negara Israel. Jadi negara Israel itu dulu sebenarnya pernah ada, yaitu pada masa Nabi Daud. Kemudian setelah Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Terus sampai kemudian datang Romawi menghancurkan kerajaan Sulaiman di Palestina. Maka ketika zaman Nabi Isa itu sudah tidak ada yang namanya kerajaan Sulaiman. Sudah tidak ada namanya kerajaan Yahudi. Karena waktu itu Palestina dijajah oleh Romawi. Kemudian datang Umar bin Khattab membebaskan Romawi sehingga Palestina dikuasai oleh umat Islam. Sejak itu sampai tahun 1947 itu nggak ada negara Israel, itu nggak ada. Karena bangsa Israel itu tersebar kemana-mana. Ada yang di Mesir, ada yang di Maroko, ada yang di Irak, di mana-mana. Mereka lari dari Palestina, menyebar ke berbagai penjuru dunia. Ada yang di Eropa. Kemudian orang Yahudi ini terkenal licik. Yahudi itu nggak banyak di dunia, tapi menguasai ekonomi, menguasai media, menguasai macam-macam. Maka calon presiden Amerika, siapapun dia, kalau mau menang harus sowan ke para kiainya Yahudi untuk minta restu. Kalau enggak akan menang. Karena yang punya dana, yang menguasai media, yang menguasai lobby-lobby, semuanya Yahudi. Makanya Yahudi pasti nunduk sama Israel. Mesti. Enggak ada sejarah kok Amerika itu tidak menuruti permintaan Israel, enggak ada sejarahnya. Padahal Yahudi di Israel itu enggak banyak, tetapi menguasai ekonomi. Ya sama lah seperti negeri kita. Negeri kita itu pribuminya banyak, Cina paling berapa persen ya? 2% ya. Tapi mereka yang menguasai Indonesia, ekonomi dikuasai mereka. Sama Yahudi itu kayak gitu. Mereka menguasai seluruh media, apa macam-macam sehingga ada dulu. Allah berallah.
Baik, kita lanjut. Pada tahun 1947 atau sebelum itu, orang-orang Yahudi melobi kepada Inggris supaya diberi tanah. Inggris hendak memberi tanah kepada orang Yahudi di Afrika, tapi Yahudi tidak mau. Mereka minta diberi tanah di Palestina karena kebetulan Palestina ini jajahannya Inggris. Akhirnya di Palestina lah kemudian dijadikan sebagai tanahnya orang Yahudi. Orang Yahudi yang ada di Amerika, yang ada di Inggris, yang ada di Maroko, yang ada di mana-mana dikumpulkan ke sana. Beli tanah dari sana, atau kalau nggak mau dibeli, orang-orang Palestina diusir. Karena Palestina di bawah jajahan Inggris. Akhirnya setelah besar pada tahun 1947 mengumumkan diri sebagai negara Israel. Setelah ribuan tahun nggak ada negara Israel, muncul negara Israel. Maka langsung terjadi perang antara Arab Israel tahun 48. Arab itu ada 23 negara melawan satu negara yang besarnya itu paling segede Jakarta. Kalah Arab. Negara kecil Israel paling segede Jakarta sama 23 negara Arab, kalah negara Arab. Tahun 54 perang lagi, kalah lagi negara Arab. Karena yang mendukung Israel adalah seluruh negara Eropa dan Amerika. Kekuatan lobi Israel luar biasa. Tahun 67 perang lagi, malah kalahnya lebih parah. Wilayah Israel masuk ke Mesir. Di daerah Mesir namanya Sinai, provinsi, satu pulau, satu kawasan namanya Sinai. Itu dijajah oleh Israel. Di Suriah, dataran tinggi Golan dijajah oleh Israel. Maka kalau kita lihat bendera Israel itu ada jaret putih, kemudian di atas ada jaret, bawah ada jaret biru, tengahnya ada gambar lambang Najem David, bintang David. Ya. Maksudnya adalah bahwa wilayah Israel itu dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat di Irak. Itu target Israel. Maka Mesir pun dijajah. Maka pada tahun 73, waktu itu Presiden Mesir Sadat ingin menyerang Israel. Itu caranya apa? Strategi yang salah satunya menggunakan strategi perang Badar. Apa itu? Serangan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu umat Islam lagi kuat imannya. Insya Allah kalau kita berjuang karena iman, Allah akan turunkan malaikat, akan turunkan bantuan. Di Israel itu di situ ada yang namanya benteng. Bentengnya namanya benteng Berlin. Benteng Berlin itu bukan kayak gini. Kalau kayak gini beton itu dibom hancur. Ini bentengnya terbuat dari pasir. Pasir yang dibuat kayak gunung. Sampingnya ini terusan Suez. Sehingga orang Mesir ketika hendak ke Israel ingin merebut kembali Sinai, dia harus melewati terusan Suez, kemudian melewati gunung ini, gunung yang terbuat dari pasir. Ini nggak bisa dibom. Ketika dibom ya beles susah. Nah, ini gunungnya itu agak tinggi gini. Di atas sana tentara Israel siap dengan kameranya, dengan apanya. Jadi pergerakan siapapun yang dari sebelah sana ketahuan. Karena di Mesir itu nggak ada pohon, sejauh mata memandang itu padang pasir, sehingga untuk ngawasi tentara Mesir itu gampang. Lihat ini aja udah, ada orang datang tuh udah. Maka strategi yang digunakan tadi apa? Strategi bulan Ramadan. Pas bulan Ramadan siang hari. Orang Mesir nggak mikir siang-siang Ramadan kok kayak perang, nggak nyangka mereka. Tiba-tiba di siang hari itu tentara Mesir yang sudah bergabung juga dengan Suriah, sudah kompak dengan Suriah, sudah kompak dengan Saudi, nyerang Israel. Israel itu dulu punya sesumbar negara yang tak terkalahkan. Karena tahun 48 perang sama Arab menang, tahun 54 menang, tahun 57 menang, tahun 67 menang. Atau kalah perang sama negara Arab yang jumlahnya negara Arab itu 23 negara atau kalah. Tapi tahun 73 ini ternyata benteng Berlin bisa dihancurkan dengan apa? Air.
Tahunya dari mana mobil dihancurkan dengan air? Dari Syekh Azhar. Presiden Sadat pada waktu itu minta fatwa kepada Syekh Azhar bagaimana cara menghancurkan Israel. Ternyata Syekh Azhar mengatakan karena ini benteng Berlin ini terbuat dari pasir, maka cara menghancurkannya dengan air. Sorot pakai kayak apa itu selanjutnya? Kayak kita pemadam kebakaran. Nanti kan hancur. Itu Syekh Azhar yang memfatwakan. Akhirnya dilakukanlah itu terjadi pada bulan Ramadan. Maka kalau di Mesir tanggal 10 bulan Ramadan itu diperingati di seluruh Mesir. Peringatan kemenangan Mesir Israel tahun 73. Makanya lagu kemenangannya judulnya apa? Lagu kemenangan judul lagu ini judulnya Allahu Akbar. Judul lagu itu Allahu Akbar. Kalau di Indonesia bihango ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sama lain. Judul lagunya itu takbir, judulnya itu Allahu Akbar. Karena kemenangan dan semangat Allahu Akbar itu yang bisa mengalahkan Israel. Yang di Suriah juga sama menyerang Israel. Saudi nggak nyerang, tetapi menyerang dengan minyak. Negara manapun waktu itu Raja Faisal, negara manapun yang membantu Israel maka diboikot minyak, nggak dikasih minyak sama Saudi. Akhirnya harga minyak melambung tinggi. Pusing orang ke negara Barat. Akhirnya Raja Faisal oleh orang dalam yang dia berkhianat, entah diracun, entah ditembak, tapi dibunuh. Raja Faisal syahid. Ini bulan Ramadan. Sampai kemudian Soekarno pun ketika tidak mengumumkan kemerdekaan Indonesia yang nyari bulan yang sakral, maka tepat pada bulan Ramadan. Ini luar biasa bulan Ramadan ini, bulan yang memang bukan hanya kemenangan dalam artian spiritual, tapi kemenangan di dalam alam nyata, di dalam peperangan, pertempuran itu juga banyak menang di bulan Ramadan. Maka semangat Ramadan ini harus kita galakkan, semangat keimanan. Maka Rasul pun kalau bulan Ramadan itu juga sering deres apa? Ngaji, simaan dengan malaikat Jibril. Di dalam bulan Ramadan kita juga disunahkan untuk sholat taraweh. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man sapane mong shoma kang poso sapa man ramadhana ing wulan Ramadan imanan karena iman wa ihtisaban karena balik ganjaran. Ghufira mongko den ngapura sapa man lahu kabeh man ing barang taqaddama kan wis lewat apa man. Jadi semua orang yang puasa pada bulan Ramadan karena niat lillahi ta'ala, selesai bulan Ramadan insyaallah dosa-dosa kita lebur bersih. Dalam riwayat lain man qoma Ramadan, siapa yang qoma melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan. Sholat malam di bulan Ramadan maksudnya sholat taraweh. Disebut sholat taraweh karena jumlah rakaatnya yang banyak. Kalau Muhammadiyah berapa rakaat? 11. Kalau di mazhab Syafi'i 23, ada yang 47, ada yang 49, ada yang 43. Cuman dulu zaman para sahabat itu kalau sholat Ramadan, sholat taraweh itu bukan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, enggak. Jadi 10 menit 23 rakaat selesai. Ini masalah. Karena sholat itu ada syarat rukun. Di antara rukun sholat itu tumakninah. Jangan sampai sampai Allah sampai selesai. Sampai Allah sampai. Nah, ini nggak boleh. Ini syarat rukunnya enggak tercapai, sholatnya tidak sah. Jangan kemudian terkena doktrin. Pokoknya makin rakaatnya makin banyak, pahalanya makin banyak. Makin dekatnya banyak, pahalanya makin banyak. Tergantung sesuai syarat rukun enggak. Kalau tidak sesuai syarat rukun, sholatnya cuma apa-apa. Karena sholatnya tidak sah. Karena di antara syarat sahnya sholat itu tumakninah. Tumakninah itu anteng senak. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Itu kan pelan, jelas. Jangan sampai hanya huruf banyaknya. Kalau di Mesir ini mazhabnya Syafi'i. Mazhabnya Syafi'i. Akidahnya Asy'ari. Tapi ibadahnya mirip Muhammadiyah. Mirip. Tarawehnya kebanyakan 11 rakaat. Ada sih yang 23 tapi dikit. Mayoritas di seluruh Mesir itu 11 rakaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nggak ada zikir bersama. Antara adzan dan iqamat nggak ada pujian. Kalau sholat Jumat adzannya pisan. Madhabnya Syafi'i. Akidahnya Asy'ari, ning mirip Muhammadiyah. Karena sesungguhnya kalau kita lihat baca HPT pun, HPT Muhammadiyah itu ibadahnya Muhammadiyah itu mungkin 95% itu mungkin juga mirip dengan madhab Syafi'i, hanya sedikit yang beda. Nah, subuh bedanya di kunut. Lainnya podo kabeh. Apa yang beda? Enggak ada yang beda, ya kan? Doa iftitahnya ininya sama semua. Baca bismillahnya harus dibaca, baca bismillah. Cuman boleh jahar, boleh sir, tetapi harus dibaca. Karena pahamnya menurut Muhammadiyah, bismillah bagian dari Fatihah. Nah, maka nanti ketika salat tarawih yang benar, yang sesuai dengan tuntunan apa itu? Melihat tumak ninahnya. Biasanya nek Muhammad ya insya Allah tumak ninahnya api. Kadang sholat sing 3.000 rakaat karo sholat rakaat selesainya ya lebih cepat yang 2-3 kadang. Kalau di Mesir rata-rata kalau sholat tarawih itu berapa? 2 jam. Nah, jadi kalau umpamanya sholat tarawih mulai jam 9 atau jam 8, selesai jam 10 lah ya. 1 juz, 2 juz gitu saya. Iya. Nah, nanti siang malam masih ada lagi sholat malam. Nah, karena ada sebagian ulama yang membedakan antara sholat tarawih dengan sholat malam. Jadi kayak di Saudi sama membedakan antara sholat tarawih dengan sholat malam. Jadi malam masih sholat malam, tetapi sholat tarawihnya itu panjang, bisa 2 jam. Dan dulu kita kalau di Mesir itu kita justru mencari sholat yang panjang-panjang itu 11 rakaat pun sama, bocus. Nah, makanya nanti pas 4 rakaat itu, habis 4 rakaat itu taraweh namanya kan, taraweh itu nyantai, istirahat. Kita istirahatnya apa? Jalan-jalan dulu, beli minuman dulu, ngeteh-ngeteh dulu, nunggu istirahat gitu. Ya keluar. Nah, nanti ada yang kultum. Nah, kita ngeteh, habis ngeteh minum minum jus baru masuk lagi ke masjid untuk sholat, untuk lanjut rakaat yang ke-5 gitu. Ini anehnya itu semakin panjang bacaan itu masjidnya semakin ramai. Nanti kalau kita kembali, semakin baca yang panjang makin sepi, makin panjang imam itu. Iya, assalamualaikum loh, bangun kuning di kono nanti. Kedawan bacanya bubar. Nah, kalau kita yang ingin cepat makin ramai. Nah, kalau di Mesir itu kalau Lebaran mau sepi, Idul Fitri itu sepi, sholat udah bubar nggak ada apa-apa. Kalau di kita enggak, Idul Fitrinya ramai, Ramadannya yang biasa-biasa saja. Kalau di Mesir Ramadannya ramainya minta ampun. Selama Ramadan itu malamnya, sholat tarawihnya di mana-mana panjang-panjangan kan. Kemudian sore ada namanya Maidatur Rahman. Maidah itu artinya meja makan. Ar-Rahman itu Allah, meja makan milik Allah. Jadi biasanya di depan masjid itu kalau menjelang buka puasa itu banyak para donatur. Nanti dikoordinir oleh masjid, ada namanya makanan kayak takjil di kita ya, tapi makanan berat, langsung nasi sama ayam 1/4. Kalau ayam orang Mesir itu kalau makan ayam minimal paling kecil 1/4. Nggak ada kok satu potong di mutilasi kecil-kecil tuh nggak ada. Ya, 4 ceplek gitu, gede-gede. Kadang satu orang makan 1 ayam siji, makanya dia bilang makan ayam lauk nasi, bukan makan nasi lauk ayam, karena ayamnya 1, tambah tambah nasi sedikit, tambah sayur. Nah, kalau untuk Maidatur Rahman itu hidangan makanan gratis banyak di masjid-masjid, di depan masjid banyak, di jalan-jalan banyak. Maka dulu saya kalau Ramadan itu waktu masih jadi mahasiswa, Ramadan malah nggak masak, cari Maidatur Rahman, nanti ngambil bungkus buat buat sahur, gratis. Ini nggak masak. Malah orang Mesir itu kadang ada yang saya dulu pernah tinggal di namanya Makromah Beca, rumah saya itu rumah gede, sewa tempatnya itu 8 orang. Ditanya sebelum Ramadan, 1 hari sebelum Ramadan ditanya,
Kamu tinggal berapa orang sini? 8 orang. Jadi setiap setengah jam sebelum maghrib itu ada yang ngasih 8 porsi makanan. Sudah lengkap itu satu porsi, ada nasinya, ayamnya, sayurnya lengkap. Setiap hari. Jadi kalau Ramadan itu orang Mesir itu dermawannya luar biasa muncul. Ya. Nanti apalagi pertengahan Ramadan. Pertengahan Ramadan itu waktunya cari zakat. Mahasiswa. Dan mahasiswa itu ada nyari zakat. Oh, di sana ada pembagian zakat. Oh, rame. Dapat satu orang 100.000, 100.000. Ya. Terus ada lagi masih sembako orang Mesir. Di mana-mana itu banyak sekali Ramadan itu. Maidatul Rahman, kemudian pembagian zakat dan sebagainya. Ramai. Murotal di mana-mana, bacaan Quran murotal. Kemudian rumah-rumah ini dikasih lampu-lampu di jalan-jalan, kayak kita kayak 17 Agustusan kali ya. Dicat rumahnya, dicat lampu-lampu di mana-mana karena menyambut Ramadan. Jadi 1 minggu sebelum Ramadan itu jalan itu sudah lampu-lampunya sudah banyak dihias. Hiasan lampu-lampu sudah di mana-mana. Karena ingin menyambut datangnya bulan Ramadan. Senang. Nanti Ramadannya itu ramai. Pasar ramai, ini ramai. Tapi anehnya, kalau dikalkulasi secara ekonomi, Ramadan kan puasa ya. Puasa kan mestinya makanya dikit, tapi pengeluarannya lebih banyak. Soalnya pas buka puasa, ono kolae, ono apa, macam-macamnya. Sehingga meskipun Ramadan, siang gak makan, sore balas dendam. Wah, kabeh dimakan banyak. Ramadan. Ada peristiwa yang penting juga di bulan Ramadan yang disebut dengan istilah, kalau di Indonesia namanya Nuzulul Quran. Kalau di Mesir, Nuzulul Quran itu ya sama dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, yaitu Nuzulul Quran. Maka peringatan Nuzulul Quran di Mesir itu pada tanggal 21 ke atas, khususnya tanggal 27. Nah, kalau di Indonesia Nuzul Quran tanggal 17. Memang kalau kita baca tafsir ada khilaf antar ulama, tetapi kalau yang menisbatkan Nuzul Quran itu tanggal 17, itu Quran pertama kali turun di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ya, ini tanggal 17 Ramadan. Itu yang diperingati di Indonesia. Kalau di Mesir maksudnya Nuzulul Quran yang dimaksudkan adalah Quran pertama kali turun. Jadi Quran itu turunnya beberapa kali. Satu dari Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah. Namanya Baitul Izzah. Itu Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, satu Quran. Yang kedua, nah ini di bulan Ramadan ini yang turun dari Allah ke Baitul Izzah ini di bulan Ramadan tanggalnya 21 ke atas. Yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Dari Baitul Izzah baru diturunkan kepada Kanjeng Nabi selama 23 tahun. Di Mekah selama 13 tahun, di Madinah selama 10 tahun. Pelan-pelan sedikit sampai lengkap. Makanya Al-Qur'an itu meskipun turunnya pelan-pelan, itu Rasul selalu bilang gini, tolong ayat ini taruh di surat ini di ayat kesekian. Jadi enggak urut, turun sekarang surat Al-Fatihah, besok surat Al-Baqarah, besoknya Ali Imran, enggak kayak gitu. Kadang sekarang ayat apa, besok surat apa, besok macam-macam. Rasul ketika suruh turun langsung, tolong ini taruh di sini, tolong ini taruh di sini, tolong ini taruh di sini. Maka Rasul punya sekretaris khusus pencatat Al-Quran, di antaranya adalah Zaid bin Thabit. Ini di antaranya, karena banyak pencatat Al-Quran, sekretarisnya banyak, termasuk sahabat Ali bin Abi Thalib. Itu juga pencatat Al-Quran. Tapi yang paling dekat, yang paling sering itu Zaid bin Thabit. Maka Rasul ketika turun ayat langsung perintahkan kepada sahabat, tolong segera tulis. Dia apa saja yang ada di depannya. Bilangnya orang nggak bawa pulpen, nggak pulpen. Orang Arab belum pernah pulpen ya. Nggak ada apa-apa, adanya cuma pelepah kurma, pakai pelepah kurma. Adanya batu, tulis pakai pedang, batu di pakai pedang. Pohon, tulis di pohon. Pokoknya harus ditulis Al-Quran itu. Maka tertulis semua ayat Al-Quran itu. Turunnya selama 23 tahun. Tetapi turun pertama kali Inna anzalnahu fi lailatul qadar pada tanggal
para ulama merojehkan menguatkan tanggal 27 Ramadan. Maka di Mesir peringatan nuzul Quran biasanya dilaksanakan pada tanggal 27 Ramadan. Nah, maka kemudian pada bulan Ramadan ini pula kalau di Mesir biasanya ada namanya musabaqah internasional, lomba qiraah internasional di bulan Ramadan untuk memperingati nuzulul Quran ini. Dari berbagai negara ikut lomba, termasuk Indonesia biasanya ngirim. Dan dari Indonesia beberapa kali menang. Lomba qiraat. Qiraat itu ya bagus-bagusan tajwid lah, sesuai dengan sanad qiraat. Dan kalau di kita kalau lomba kan bagus, rapi, panitia apa macam-macam kan ditentukan tanggal sekian, jam sekian. Nek Mesir ora, tahu-tahu udah datang gini malam-malam sekarang lombanya. Oh kaget lu, cepet-cepet lomba. Ayo akan menunjukkan nek orang sing memang udah siap, Qurannya sudah di otak, mau kapan saja bangun tidur baca Quran kan bisa siap kan gitu. Jadi di tesnya itu kayak gitu langsung, pokoknya kamu lomba sekarang masuk ujian, kaget terus langsung dites. Baca surat ini, ya. Quran riwayat ini dan sebagainya. Nah ini untuk apa? Memperingati nuzulul Quran. Yang mengadakan biasanya Menteri Wakaf Mesir atau Universitas Al-Azhar Asy-Syarif. Karena Ramadan ini sebentar lagi, maka kita juga harus persiapkan diri kita, mental kita, iman kita untuk menghadapi Ramadan. Bersihkan diri kita, banyak beristighfar, banyak membaca sholawat, bersihkan masjid, bersihkan kamar mandi masjid. Kita sambut secara baik karena gembira, senang dengan datangnya bulan Ramadan itu pahala. Senang pakai pahala. Apa mana kemudian ibadah sing temenan pahalanya berlipat 10 kali lipat. Nah sedekah pada hari biasa-biasanya satu pahala, kalau ibadah di bulan Ramadan, sedekah di bulan Ramadan menjadi 10 kali pahala. Ini kesempatan emas kita untuk mentraining diri kita supaya keluar dari bulan Ramadan ini menjadi la'allakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa. Jadi Ramadan itu semacam sekolah spiritual, sekolah iman, sekolah hati. Maka kita nggak boleh di bulan Ramadan puasa kemudian perilakunya tidak ada bedanya dengan di luar Ramadan. Ngumpat tetangganya, ngomongin tetangga, ngutil umpamane, nggak boleh. Di luar Ramadan juga nggak boleh sama, tapi di bulan Ramadan lebih tidak boleh lagi karena nanti puasanya nggak dapat pahala. Puasa ngelih lapar tapi kerjaannya ngomong tetangganya, puasanya orang untuk ganjaran. Ya gugur, ibadah puasanya gugur, tetapi nggak dapat apa-apa. Sayang. Makanya supaya kita itu menjaga ibadah kita, jangan sampai kemudian bicara yang nggak baik, bicara kotor, ngomong tetangga dan sebagainya tidak diperkenankan. Supaya puasa kita berkualitas. Kalau puasa kita berkualitas, insya Allah keluar dari bulan Ramadan dan menjadi la'allakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa. Karena sudah 1 jaman barangkali ya, lebih kayaknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Mari kita tutup. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.